Absen kuy. Mana nih di antara kalian yang udah lama absen dari sini? Semoga kalian selalu sehat biar enjoy dengerin kelanjutan cerita Battle Through the Heavens versi novelnya. Kuy, kita lanjutkan ceritanya. Perjalanan Xiaoyan, Ziyan, dan dokter peri kecil akhirnya sampai di wilayah Black Corner Region dan memutuskan untuk berjalan kaki. Dalam perjalanan kali ini, mereka memanfaatkan waktu untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, Xiaoyan juga mencari informasi mengenai Xiaogate di sana. Namun dari informasi yang didapat tidak ada informasi besar apapun mengingat mereka sekarang berada di wilayah terluar dari Black Corner Region. Dengan informasi tersebut, Xiaoyan juga berpikir tampaknya Xiaogate dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam perjalanannya, mereka mendapat informasi lelang besar yang akan diadakan di Black Corner. Xiaoyan tertarik setelah adanya isu potongan peta Purifying Demon Lotus Flame yang akan dilelang. Lelang akan diadakan di tengah wilayah Black Corner dan diselenggarakan oleh faksi yang cukup besar. Black Emperor City yang dikuasai oleh faksi Black Emperor merupakan faksi yang telah berdiri sejak lama. Diceritakan pemimpin mereka menempati posisi 10 Black ranking yang kuat. Bahkan Golden Silver Brother dikatakan menaruh rasa hormat kepada pemimpin faksi tersebut. Dengan begitu, maka dapat dipastikan kekuatan dari pemimpin mereka sangat menakutkan. Terlebih, faksi mereka berbeda dengan faksi lain karena selalu menampilkan profil rendah di publik. Xiaoyan secara alami lebih mewaspadai orang-orang yang seperti itu dan tidak akan bertindak sembarangan. Singkat cerita, mereka pun sampai di tengah wilayah Black Corner dan berjalan menyusuri hutan menuju ke Black Emperor City. Di tengah perjalanannya, Ziyan bertanya kapankah mereka akan sampai di kota tersebut. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa mereka akan segera sampai. Ziyan yang kesal segera berkata bahwa dari tadi Xiaoyan hanya berkata segera beberapa kali, namun mereka masih belum juga sampai. Ziyan merasa sangat bosan dengan perjalanan yang sangat panjang. Terlebih perjalanan mereka tempuh dengan berjalan kaki. Baru saja Xiaoyan akan berbicara, namun tiba-tiba langkah kakinya terhenti dan melihat dua orang yang sedang berlari ke arah mereka. Seorang lelaki parubaya bersama gadis remaja dikejar beberapa pria berjubah hitam. Xiaoyan segera berkata kepada Ziyan dan dokter peri kecil agar mereka tidak ikut campur untuk membantu mereka. Hal tersebut sangat wajar terjadi di wilayah Black Corner Region, terlebih mereka tidak memiliki banyak waktu untuk terlibat dalam permasalahan. Di sisi lain, seorang gadis yang sedang dalam pengejaran segera menyadari adanya 3 orang yang tak jauh dari hadapannya. Ia segera berteriak meminta tolong kepada kelompok Xiaoyan. Mendengar hal itu, lelaki parubaya segera berkata bahwa jika mereka menolongnya, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Xiaoyan masih terdiam, sementara beberapa orang berjubah mempercepat pergerakan mereka hingga berhasil mengepung targetnya. Tanpa sadar, Xiaoyan juga berada di tengah kepungan kelompok pria berjubah hitam yang langsung berbicara kepada Xiaoyan. Si pria berkata agar kelompok Xiaoyan tidak ikut campur dengan urusan yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka hanya kebetulan lewat dan tidak berniat untuk campur tangan, kemudian Xiaoyan pun melangkah pergi. Melihat hal itu, si gadis menjadi sangat kesal dengan sikap yang ditampilkan Xiaoyan, kemudian lelaki parubaya di sampingnya pun segera berbicara. Ia berkata bahwa mereka berasal dari Akademi Jianan dan jika kelompok Xiaoyan membantunya, maka pihak akademi akan memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka. Si gadis segera berkata kepada si pria yang bernama Instruktur Maidi bahwa hal itu akan percuma dikatakan kepada seorang yang pengecut. Setelah mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba langkah kaki Xiaoyan segera berhenti. Melihat hal tersebut, pria berjubah hitam segera berkata agar sebaiknya Xiaoyan tidak ikut campur dengan urusan mereka. Namun Xiaoyan tidak menanggapi perkataan tersebut dan malah bertanya kepada si pria parubaya. Xiaoyan memastikan apakah mereka benar-benar dari Akademi Jianan. Si pria langsung memperkenalkan diri bahwa ia adalah Instruktur Maidi, sementara gadis di sebelahnya adalah muridnya yang bernama Moling. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa mereka dapat ikut bersama dengan Xiaoyan. Di sisi lain, pemimpin pasukan berjubah hitam menjadi murka dan meminta anak buahnya untuk segera menyerang.
Xiaoyan merasa malas dan meminta Ziyan untuk menghabisi semuanya. Maidi berkata agar mereka semua berhati-hati mengingat pasukan yang berada di tingkat Dadoushi dengan pemimpin di bintang 7 Doling. Xiaoyan hanya tersenyum hingga tak lama Ziyan berhasil membereskan pasukan yang menyerang. Maidi seketika terkejut setelah melihat hanya dalam 10 detik lebih dari 10 orang telah jatuh ke tanah. Setelah itu, pemimpin kelompok berjubah hitam segera berteriak bahwa kelompok Demon Flame Valley tidak akan tinggal diam dengan perbuatan mereka. Mendengar hal itu, Xiaoyan kembali meminta Ziyan untuk menghabisi si pemimpin. Ziyan pun dengan secepat kilat sudah berada tepat di depan si pria yang seketika terkejut. Ia mengeluarkan armor Doki, namun sayang sekali tinju mungil Ziyan berhasil menembus armor dan menghantam dada si pria. Seketika darah keluar bersamaan dengan organ dalam yang hancur, kemudian si pria pun terjatuh ke tanah. Di sisi lain, Maidi benar-benar terkejut melihat kekuatan seorang gadis kecil yang sangat menakutkan di hadapannya. Tak lama ia segera berterima kasih kepada kelompok Xiaoyan dan bertanya apakah mereka juga dari Akademi Jianan. Xiaoyan tersenyum kemudian mengangguk dan Maidi segera bertanya apakah ia boleh mengetahui nama mereka. Xiaoyan segera berkata bahwa ia bernama Xiaoyan. Maidi sedikit mengingat nama yang familiar namun masih belum menemukan apapun di benaknya. Moling yang berada di sampingnya segera berkata apakah pria tersebut adalah Xiaoyan dari Akademi Batin. Mendengar hal itu barulah Maidi teringat dan berkata apakah pria tersebut adalah Xiaoyan yang sangat terkenal di Akademi Batin. Xiaoyan tersenyum lalu berkata jika tidak ada lagi nama Xiaoyan di Akademi Batin maka orang yang mereka maksud adalah dirinya. Moling terkejut dan benar-benar tidak menduga orang yang menjadi idola di kalangan akademi berada tepat di hadapannya. Seorang siswa yang membentuk Pain Gate hingga menjadi faksi terbesar di Akademi Batin benar-benar orang yang sangat kuat. Terlebih ia juga merupakan pendiri Xiao Gate di wilayah Black Corner yang menampung para ahli lulusan dari Akademi Batin. Xiaoyan berkata sungguh tak terduga setelah beberapa tahun tidak kembali ternyata masih ada orang yang mengingatnya di Akademi Jianan. Setelah itu Xiaoyan segera menanyakan mengapakah mereka dikejar oleh kelompok barusan. Instruktur Maidi segera berkata bahwa semuanya telah menjadi kacau namun masih cukup baik. Xiaoyan mengerutkan alis dan bertanya apakah maksud dari instruktur Maidi. Ia berkata bahwa ceritanya akan sangat panjang namun ia akan menjelaskan secara singkat. Akademi Batin selalu membawa siswa untuk berlatih di kedalaman hutan dan pada saat mereka berburu binatang ajaib tiba-tiba mereka diserang sekelompok Demon Flame Valley. Tetua Wu telah melakukan semua upaya untuk menahan mereka hingga akhirnya Maidi dan Moling mencari kesempatan untuk kabur. Mereka berniat mencari bantuan namun naas mereka malah bertemu pasukan Demon Flame Valley yang berpatroli. Saat ini masih ada sekitar 30 siswa yang terjebak di sana dan ia khawatir mereka akan segera dibunuh. Xiaoyan terkejut kemudian bertanya siapakah Tetua Wu yang dimaksud. Xiaoyan merasa tidak pernah mendengar nama tetua tersebut di dalam akademi. Instruktur Maidi segera berkata bahwa Tetua Wu baru saja diangkat setahun belakangan ini. Ia juga merupakan siswa lulusan dari Akademi Batin yang bernama Wu Hao. Xiaoyan seketika terkejut setelah mendengar nama Wu Hao yang keluar dari mulut instruktur Maidi. Di sisi lain, dengan waktu yang bersamaan saat instruktur Maidi dikejar, kelompok pria dan wanita berkumpul di suatu lembah. Seorang pria yang merupakan tetua berdiri di barisan paling depan dengan gadis cantik di belakangnya. Xiao Yu berkata jika mereka berhasil lolos dari sana maka ia akan memberitahu kejadian tersebut kepada kakak Xiaoli. Wu Hao yang berada di depannya mengangguk lalu berkata untuk saat ini mereka harus menunggu bantuan yang ditemukan oleh instruktur Maidi. Tak lama sebuah kilatan melintas lalu suara seorang lelaki pun terdengar. Seorang ahli di tingkat doang berkata ternyata sosok pedang iblis merah Wu Hao memang memiliki kemampuan. Wu Hao pun segera melirik ke arah pria tersebut lalu tak lama kilatan lain segera muncul. Ahli tingkat doang lainnya dari Demon Flame Valley segera muncul dengan banyak pasukan yang mengelilingi lembah. Seketika ekspresi Wu Hao menjadi gelap mengingat dua ahli doang yang setingkat dengannya. Mungkin ia dapat menghadapi salah satu dari mereka namun tetap saja keselamatan siswa akan terancam.
Seorang ahli doang berkata sebaiknya Wu Hao segera menyerahkan dan dengan begitu maka mereka semua akan selamat. Wu Hao menyadari menyerah akan lebih menyakitkan dibandingkan dengan mati dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia segera berkata bahwa pantang bagi seorang dari Akademi Jianan untuk berkata menyerah. Wu Hao lanjut berkata mengapa semuanya tidak ditentukan dengan salah satu dari mereka turun untuk bertarung melawannya. Pria lain berkata bahwa dengan kemampuan dan pedang merah darah Wu Hao pasti akan sangat sulit untuk bertarung satu lawan satu. Oleh karena itu, mereka akan tetap bersama untuk menghabisi semua orang dari Jianan. Merasa tidak ada pilihan lain, Wu Hao pun segera mengeluarkan doki merah darah dan bersiap untuk menyerang. Kedua pria di sisi lain sedikit terkejut kemudian bersiap mengeluarkan doki masing-masing. Wu Hao segera menghempaskan pedang merah dengan ujung tajam besar ke arah mereka. Benturan keras terjadi ketika dua ahli juga melepaskan serangan hingga mereka sama-sama mundur. Lengan Wu Hao sedikit gemetar, begitu juga dengan kedua ahli doang yang seketika menjadi pucat. Wu Hao kembali bersiap melakukan serangan sebelum akhirnya aura kuat segera datang dari atas lembah. Seorang berjubah hijau tertawa lalu berkata sungguh kekuatan pedang merah yang sangat terkenal di wilayah Black Corner benar-benar menakutkan. Mendengar hal itu, Wu Hao segera melirik ke arah sumber suara sementara dua ahli segera melesat ke arah yang sama. Kedua ahli segera memberi hormat pada sosok pria berjubah hijau yang merupakan tetua keempat Demon Flame Valley. Shi Zhen yang merupakan seorang ahli di tingkat bintang 6 Do Huang datang setelah menerima pesan dari kedua ahli doang. Ia segera berkata mereka berdua sungguh tidak berguna karena takut melawan seorang yang berada di tingkat yang sama. Seorang dari mereka berkata bahwa mereka memang pesimis mengingat kemampuan Wu Hao yang tidak dapat diremehkan. Setelah itu, Shi Zhen segera turun ke hadapan Wu Hao dan memintanya untuk segera menyerah. Wu Hao yang merasa tak perlu berbasa-basi lagi dengan segera menyerang secepat kilat ke arah Shi Zhen. Dengan mudah serangan dapat dipatahkan hanya dengan cakar dari tangan Shi Zhen hingga Wu Hao kembali ke tempat semula. Wu Hao seketika menyadari cakar elang khas yang baru saja ia lihat. Pantas saja Shi Zhen dijuluki tetua cakar elang karena benar-benar memiliki cakar yang mematikan. Namun meski begitu, Wu Hao tidak berhenti dan kembali menyerang dengan pedang merah yang lebih kuat. Namun seperti sebelumnya, serangan dapat ditahan dengan cakar disusul dengan pukulan keras ke dada Wu Hao. Ia kembali terpental hingga mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Wu Hao kembali bangkit dan melakukan serangan yang lebih kuat ke arah Shi Zhen. Namun lagi-lagi serangan dapat dipatahkan dan Wu Hao kembali terpental dengan darah segar yang keluar. Xiao Yu segera berteriak diikuti dengan para siswa yang khawatir dengan keadaan Wu Hao setelah beberapa kali gagal. Di sisi lain, Shi Zhen tersenyum kemudian berkata jika saja Wu Hao diberi waktu maka ia akan dapat melampaui kemampuan Shi Zhen. Namun sangat disayangkan bakat muda Akademi Jianan akan berakhir saat ini juga. Shi Zhen segera mengeluarkan cakar dan menghempaskannya ke arah Wu Hao. Melihat hal itu, Xiao Yu dan para siswa benar-benar tidak memiliki harapan Wu Hao akan selamat. Begitu pula dengan Wu Hao yang sudah tidak memiliki energi untuk menghindar. Ia hanya pasrah menerima serangan hingga cakar benar-benar mendekatinya. Angin besar menyapu lembah bersamaan ketika serangan dihancurkan oleh pedang besar yang turun dari langit. Wu Hao terkejut melihat pedang besar yang sangat akrab menancap di tanah dan menyelamatkan hidupnya. Ia segera meneriakkan nama Xiaoyan sambil melihat sekeliling mencari keberadaannya. Sosok pemuda berjubah hitam segera turun menghampiri Wu Hao dengan senyum hangat di wajahnya. Seketika Shi Zhen bertanya ahli dari manakah yang telah ikut campur dengan urusan mereka. Shi Zhen lanjut berkata sebaiknya ia tidak ikut campur urusan Demon Flame Valley dengan Akademi Jianan dan jika tidak. Perkataan Shi Zhen terhenti setelah melihat sosok pemuda yang tidak menanggapi perkataannya. Xiaoyan segera membangunkan Wu Hao lalu berkata sudah sejak lama sekali mereka tidak bertemu dan tidak disangka mereka akan bertemu ketika Wu Hao dalam keadaan seperti ini. Wu Hao tersenyum sambil memukul dada Xiaoyan lalu berkata ia juga tidak akan menduga Xiaoyan akan datang pada saat seperti ini. Xiaoyan segera memberikan pil pemulihan lalu meminta Wu Hao beristri jahat dan meninggalkan semua permasalahan kepada Xiaoyan. Wu Hao pun tersenyum dan mengangguk sementara Xiaoyan memalingkan pandangan kepada sosok wanita yang akrab di matanya.
Xiaoyu segera meminta Xiaoyan untuk menghabisi mereka semua tanpa tersisa. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan segera menghabisi mereka semua. Para siswa dan instruktur baru di belakang Xiaoyu bertanya-tanya siapakah sosok pria yang tiba-tiba datang. Mereka yang merupakan instruktur dan siswa baru mungkin akrab dengan nama Xiaoyan namun tidak pernah bertemu dengan sosok tersebut. Tak lama seorang wanita di belakang tersadar ketika melihat ciri-ciri terutama dari pedang besar yang tadi menghantam tanah dan segera berteriak apakah itu senior Xiaoyan pendiri faksi Pan Gate. Seketika mereka teringat cerita yang beredar luas di Akademi Jianan mengenai sosok senior yang sangat menakutkan. Xiaoyan tidak menanggapi keterkejutan yang mereka alami dan segera mengarah ke Shizhen dengan pedang besar yang melesat ke tangannya. Shizhen secara alami menyadari kekuatan Xiaoyan berada di bawahnya dan tidak merasa khawatir sedikit pun. Tanpa basa-basi, Shizhen segera melepaskan cakar mematikan ke arah Xiaoyan yang masih santai berjalan. Keterkejutan seketika melintas di wajah Shizhen ketika menyadari Xiaoyan berhasil menghindari serangannya dengan sangat cepat. Ia pun segera berputar dengan cakar yang mengarah ke punggung Xiaoyan. Begitu pula dengan Xiaoyan yang segera berputar dan melepaskan tinju yang akhirnya bertabrakan dengan cakar. Setelah tabrakan dahsyat, tiba-tiba Xiaoyan membuka tinjunya dan kekuatan tersembunyi segera meletus menghantam cakar Shizhen hingga ia terpental. Shizhen pun mundur 10 langkah dengan wajah yang terlihat pucat sementara Xiaoyan masih berada di posisi benturan. Shizhen semakin marah dan kembali menyerang Xiaoyan dan mereka kembali beradu pukulan. Xiaoyan tersenyum kemudian api hijau segera melonjak dan menghantam Shizhen membuat ia kembali terpental dengan darah yang keluar dari mulutnya. Shizhen segera bertanya siapakah sebenarnya sosok pria tersebut. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia adalah Xiaoyan dari Xiao Gate. Setelah mendengar nama yang baru saja disebut, ekspresi Shizhen seketika berubah. Ia mengingat sosok yang telah membunuh Han Feng dan ketua sekte darah dalam pertempuran dahsyat di masa lalu. Ia bertanya-tanya bukankah seharusnya Xiaoyan telah pergi meninggalkan Black Corner? Bagaimana mungkin ia bisa berada di tempat ini? Ketakutan muncul di wajah Shizhen yang berpikir saat itu Xiaoyan berhasil membunuh Han Feng yang tingkatnya akan menginjak ranah Dozong. Sudah sangat pasti setelah beberapa tahun kekuatannya akan meningkat dan menakutkan. Merasa takkan menang, Shizhen pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Ia segera melesat dengan doki hijau ke arah para siswa akademi yang seketika ketakutan. Namun tiba-tiba sosok hitam telah berada tepat di depan Shizhen yang akhirnya memutar tubuh dan melesat ke langit. Shizhen berteriak kepada semua ahli untuk segera membunuh sosok pria tersebut. Dua ahli doang seketika tanpa daya segera menyerang ke arah Xiaoyan setelah saling bertukar pandangan. Sementara itu, Xiaoyan meminta Xiaoyu untuk sedikit mundur dan Xiaoyu bersama para siswa pun mengikutinya. Kilatan muncul di kaki Xiaoyan dan seketika beberapa bayangan muncul dan mereka melesat ke arah dua ahli doang yang menyerang. Tak lama satu ahli doang terjatuh dengan mulut yang mengeluarkan darah sementara ahli doang lainnya terkejut memutuskan untuk kabur. Namun naas baru saja hendak melesat ke langit, tiba-tiba api hijau segera membungkus tubuhnya menimbulkan teriakan kesakitan hingga akhirnya mayat hangus pun terjatuh. Adegan singkat tersebut membuat prajurit lain benar-benar merasakan ketakutan. Mereka pun segera melarikan diri namun tak lama api tak terlihat melesat membuat mereka semua terbakar menjadi abu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyu dan yang lainnya benar-benar terkejut melihat serangan mematikan yang belum pernah mereka lihat. Dua ahli doang mati hanya dalam waktu sepersekian detik terlebih dengan tubuh para anggota yang seketika terbakar menjadi abu. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun berbalik dan turun lalu menanyakan keadaan mereka. Ekspresi Xiaoyu menjadi rileks ketika melihat senyum hangat di wajah Xiaoyan lalu berkata bahwa mereka baik-baik saja. Sementara itu, Wu Hao dengan ekspresi panik segera berkata bahwa Shizhen telah berhasil kabur. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia takkan bisa kabur dan selamat dari tempat ini. Setelah itu, Xiaoyan segera bertanya bagaimana keadaan Wu Hao saat ini. Wu Hao menjawab seharusnya ia akan segera pulih dalam beberapa hari setelah meminum pil dari Xiaoyan. Kemudian Wu Hao lanjut bertanya, dari kelihatannya apakah kekuatan Xiaoyan saat ini sudah berada di tingkat Do Huang?
Xiaoyan hanya tersenyum membuat semua orang di sana benar-benar terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan. Tingkat Do Huang adalah sesuatu yang mereka jadikan tujuan untuk digapai. Namun tak disangka pemuda yang tidak jauh lebih tua dari mereka telah mencapai tingkat tersebut. Jelas hal itu membuat mereka merasa iri dengan bakat pelatihan dari Xiaoyan. Di tengah-tengah rasa takjub yang mereka alami, tiba-tiba turun sosok bocah dengan sayap di punggung membawa instruktur Maidi dan Moling. Wu Hao segera berkata sungguh tak terduga Xiaoyan juga membawa senior Ziyan kembali. Tetua pertama selalu membicarakan mengenai senior Ziyan kepada para tetua. Ziyan segera bertanya apakah yang orang tua itu katakan. Ziyan lanjut berkata orang tua itu pasti ingin menyuruh Ziyan untuk menguras bahan obat langka di seluruh hutan akademi. Ziyan yang menampilkan ekspresi kesal membuat Wu Hao tidak dapat berkata apa-apa mengingat Ziyan adalah senior dari para senior yang senior banget di Akademi Jianan. Tak lama setelah itu mereka dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita dengan tangan halus yang melempar sosok tubuh ke lembah. Mereka segera menyadari bahwa mayat tersebut adalah si Zen yang telah mati dengan wajah keunguan seperti terkena racun. Sosok wanita segera berjalan seperti menuruni tangga di udara menuju ke lembah sambil meminta maaf kepada Xiaoyan. Dokter peri kecil berkata bahwa ia berniat membawa si Zen hidup-hidup, namun ia tak menyangka bahwa daya tahan terhadap racun tubuhnya sangat lemah. Semua orang dari Akademi Jianan benar-benar terkejut melihat sosok wanita yang berjalan di atas udara, begitu juga dengan Wu Hao. Ia bertanya-tanya dalam hatinya mengapa orang yang mengikuti Xiaoyan selalu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum kemudian bertanya kepada Wu Hao mengenai Demon Flame Valley. Wu Hao terdiam sejenak kemudian ia pun berbicara bahwa semua ini berasal dari Xiao Gate di Black Corner Region. Xiaoyan terkejut ketika mendengar hal tersebut dan segera bertanya apakah yang telah terjadi. Wu Hao bercerita bahwa Demon Flame Valley adalah faksi besar yang telah berdiri sejak lama. Sementara itu Xiao Gate merupakan faksi baru dengan perkembangan yang sangat pesat. Tentu hal semacam itu akan menjadi konflik di daerah kacau seperti Black Corner Region. Akhirnya konflik benar-benar terjadi antara Demon Flame Valley dan Xiao Gate hingga berujung kepada pertempuran. Demon Flame Valley telah beberapa kali mengalahkan Xiao Gate hingga akhirnya pihak Akademi Batin pun turun tangan untuk membantu. Dengan begitu Demon Flame Valley pun berhasil dikalahkan. Rupanya mereka menaruh dendam terhadap Akademi Batin kemudian mengambil jalan licik untuk menghancurkan akademi. Mereka mulai dengan pergerakan merekrut orang-orang yang pernah ikut bersama Han Feng. Selain itu mereka juga mencegat para siswa yang keluar akademi untuk berlatih kemudian membunuh mereka. Sudah banyak nyawa siswa akademi yang melayang selama beberapa tahun belakangan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar hal tersebut. Kemudian Xiaoyan pun merasakan sepertinya Demon Flame Valley memiliki kekuatan yang besar. Seharusnya dengan adanya tetua Sukian yang berada di tingkat Dozong, mereka tidak akan berani untuk melakukan hal tersebut. Sepertinya pihak lain juga memiliki seorang elit di tingkat Dozong. Xiaoyan segera bertanya apakah pihak Demon Flame Valley memiliki seorang elit Dozong di dalamnya. Wu Hao mengangguk lalu berkata bahwa pemimpin mereka berada di tingkat Dozong. Dengan begitu mereka memiliki keberanian untuk melancarkan serangan keji kepada Akademi Batin. Diceritakan bahkan Golden Silver Brother menaruh hormat kepada pemimpin mereka. Xiaoyan menghela nafas merasa terkejut bahwa Black Corner benar-benar memiliki orang-orang kuat yang tersembunyi. Setelah itu Xiaoyu bertanya apakah tujuan Xiaoyan kembali bukan hanya untuk mengunjungi mereka. Xiaoyan tersenyum lalu berkata bahwa ia memiliki beberapa hal yang harus ditanyakan kepada tetua pertama. Menanggapi hal itu, Xiaoyu berkata jika memang begitu, maka mereka dapat kembali ke akademi bersama-sama. Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian berkata bahwa ia masih harus datang ke tempat lelang besar di Black Corner. Ada beberapa barang yang ingin ia lihat di pelelangan tersebut. Wu Hao segera berkata apakah lelang yang dimaksud Xiaoyan adalah lelang yang berada di Black Emperor City. Xiaoyan mengangguk kemudian Wu Hao lanjut berkata bahwa lelang tersebut memang sangatlah besar. Wu Hao berpesan kepada Xiaoyan agar berhati-hati ketika berada di pelelangan. Hal itu dikarenakan pihak Demon Flame Valley dikabarkan juga akan hadir dalam pelelangan tersebut.
Xiaoyan pun mengangguk kemudian berkata bahwa saat ini Xiaoyan akan mengantar mereka sampai ke tempat yang aman untuk berpisah. Wu Hao juga mengangguk kemudian memerintahkan semua siswa untuk segera bergerak. Singkat cerita, mereka pun sampai di pusat kota kemudian berpisah dan Xiaoyan segera menuju ke Black Emperor City. Xiaoyan pun bergegas mengingat waktu dimulainya pelelangan sudah dekat. Setelah setengah hari berjalan kaki, mereka pun sampai di gerbang Black Emperor City. Mereka pun segera masuk dan terkejut melihat arus manusia yang sangat padat. Lelang yang benar-benar besar membuat orang sangat tertarik untuk datang. Xiaoyan segera berjalan ke tengah kerumunan dan mengantri untuk masuk ke dalam rumah lelang yang diadakan. Saat sedang mengantri, terdapat beberapa lelaki kekar dengan tatapan cabul menggoda dokter peri kecil dan Zian. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil segera menarik Zian yang terlihat marah. Sementara itu, Xiaoyan terlihat kesal dan hendak menuju namun dihalangi oleh dokter peri kecil. Xiaoyan pun menuruti perkataan dokter peri kecil dan bergegas maju. Namun kumpulan pria tadi terkejut melihat tindakan Xiaoyan yang dianggap sebagai pengecut. Banyak tawa dilemparkan ke arah kelompok Xiaoyan, terlebih dengan ejekan cabul kepada dua orang wanita yang bersama Xiaoyan. Akhirnya karena sudah tidak tahan, Xiaoyan pun secepat kilat berada tepat di tengah-tengah mereka. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung membunuh mereka dan kembali ke posisi semula. Kegaduhan seketika berhenti setelah tindakan yang Xiaoyan tampilkan barusan. Banyak orang yang menghindar ketika Xiaoyan berjalan mendekati mereka. Mereka pun mundur dan memberi jalan untuk Xiaoyan maju dalam antrian. Rupanya hal tersebut membawa keberuntungan bagi Xiaoyan karena tak perlu lagi mengantri dengan lama. Ia segera bergegas menuju pintu ungu yang disiapkan untuk ahli yang setidaknya bertingkat di Do Huang. Setelah sampai, seorang pria tua berjubah kuning berkata bahwa pintu tersebut khusus untuk seorang ahli yang bertingkat di Do Huang. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera berkata bagaimana cara si pria tahu jika kekuatannya saja belum sampai bintang 5 doang. Saat yang bersamaan datang seorang pesuruh yang membisikkan sesuatu kepada si pria tua. Tak lama si pesuruh pun pergi, kemudian si pria segera mengambil plat ungu dan mulai berbicara. Ia segera menanyakan identitas dan dari faksi manakah Xiaoyan berasal. Xiaoyan menjawab bahwa ia bernama Yan Xiao yang merupakan orang bebas. Si pria tersenyum kemudian memberikan plat ungu kepada Xiaoyan. Si pria lanjut berkata bahwa semua ahli yang masuk melalui pintu tersebut akan disiapkan tempat untuk tinggal di dalam kota. Xiaoyan hanya perlu menunjukkan plat tersebut, maka akan ada orang yang mengatur semuanya untuk mereka. Si pria juga mengingatkan bahwa Xiaoyan harus berhati-hati dengan faksi dari orang-orang yang baru saja Xiaoyan bunuh. Mereka adalah anggota dari Kui Wolf Gang yang berada di Black Corner Region. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian si pria mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Tak lama setelah itu, si pria melambaikan tangan dan seorang pesuruh segera menghampirinya. Si pria memerintahkan untuk memberitahu sekte tersebut mengenai kelompok yang baru saja masuk. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil mereka tidak dikenali di wilayah Black Corner Region. Terlebih, situasi Black Emperor yang saat ini sedang rumit, maka hal itu sangat diperlukan. Lelaki pembawa pesan pun mengangguk kemudian segera pergi. Setelah itu, si pria tua berjubah kuning bergumam sepertinya tidak ada nama Xiaoyan di bagian Black Corner Region. Tampaknya si pria harus memberitahu Kui Wolf Gang untuk mengetes kekuatan pemuda tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan memutuskan untuk mengunjungi Thousand Medicine House untuk mencari bahan obat langka. Mengingat rumah obat yang sangat besar, seharusnya beberapa bahan obat yang mereka butuhkan bisa didapat di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai dan disambut seorang pria tua. Si pria segera bertanya apakah ada bahan obat atau hal lain yang dibutuhkan. Xiaoyan segera melirik ke arah pria tua, kemudian segera mengeluarkan catatan dan memberikannya. Setelah menerima catatan, si pria sedikit terkejut lalu bertanya apakah Xiaoyan merupakan seorang alkemis. Xiaoyan mengangguk lalu bertanya apakah seorang alkemis tidak boleh membeli bahan obat di sini. Si pria tersenyum lalu berkata bahwa bukan itu yang ia maksud, melainkan ia juga seorang alkemis tingkat 2.
Setelah itu, Xiaoyan bertanya apakah bahan yang ia butuhkan ada di tempat tersebut. Si pria berkata bahwa mereka memiliki kelima bahan langka yang ada di dalam daftar, namun dengan harga berkisar antara 2 juta koin emas. Sementara 3 bahan lain benar-benar sangat langka dan sulit untuk didapat. Xiaoyan hanya terdiam mengingat memang 3 bahan terakhir akan sangat sulit untuk didapatkan. Xiaoyan pun lanjut mengeluarkan kartu kristal dan menghitung koin emas yang ia miliki. Tak lama, Xiaoyan berkata agar si pria segera menyiapkan bahan obat yang tersedia. Xiaoyan masih memiliki uang yang ia simpan dari keuntungan ketika mengadakan lelang di Feng City. Dengan uang 4 juta koin emas, maka Xiaoyan dapat membeli bahan yang ia butuhkan. Tak lama si pria bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin mendapatkan 3 bahan terakhir. Xiaoyan mengangguk kemudian bertanya apakah si pria memiliki sanusi, dan si pria pun mengangguk lalu berkata bahwa solusi yang mungkin dapat dilakukan ialah pergi ke lantai 2. Di sana terdapat bahan obat yang benar-benar sangat langka. Karena kelangkaannya, oleh karena itu bahan obat di sana tidak dikeluarkan untuk dipamerkan di toko. Namun untuk mendapatkannya tidak bisa menggunakan koin emas sebagai pertukaran. Seseorang harus memurnikan pil yang tingkatnya serupa dengan bahan obat yang diinginkan. Xiaoyan mengangguk dan tersadar jika bahan obat sudah mencapai tahap tertentu maka tidak akan dapat dinilai hanya dengan koin emas. Akhirnya Xiaoyan pun setuju dan meminta diantar ke lantai tersebut.